Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Selamat malam, kita boleh berjumpa lagi dalam doa malam pada hari ini. Mari sebelum kita akan menikmati firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Roh Kudus akan memimpin kita dalam persekutuan kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas rahmat, hikmat dan kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada, kami boleh bersekutu bersama, menikmati hadirat-Mu. Tuhan mari, kami akan menikmati firman Tuhan. Izinkan Tuhan kuasa-Mu untuk menjamah kami. Roh Kudus buka hati kami, agar setiap firman yang kami nikmati akan menjadi kekuatan dan berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu turun atas kami semua. Dan kami siap untuk menikmati sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam ini kita akan bersama-sama untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang perempuan Sunem. Ya, saya akan membawakan ini di dalam 2 Raja-Raja, ya Bapak Ibu, 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja ayat pasal yang ke-8, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayat ini berkata seperti ini Bapak Ibu. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, berkemaslah dan pergilah bersama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara pada Gehasi. Bujang abdi Allah itu katanya, cobalah ceritakanlah kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anaknya yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, ya Tuanku Raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya itu kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladangnya itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 6 ayat ini menjadikan satu pandangan buat kita, yaitu tentang segala sesuatu semuanya itu mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kisah ini menceritakan ada seorang wanita, yaitu perempuan Sunem. Namanya di dalam Alkitab tidak disebutkan. Ia adalah orang yang kaya di salah satu desa yang pada zaman itu, yaitu zaman Raja Yoram, Raja Israel, dan di mana pelayanan Nabi Elisa pada saat itu tercatat bahwa dia menghidupkan anak atau putra daripada wanita Sunem ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang kaya dan ramah ini, dia hidupnya selalu mempercayai perkataan-perkataan para nabi, khususnya yaitu hambanya Nabi Elisa. Ia di dalam 2 Raja-Raja 4, kalau kita melihat 2 Raja-Raja 4 pasal 4 ayat 8 sampai 37. Perempuan Sunem ini membuatkan sebuah tempat tinggal
dia membuatkan sebuah bangunan satu kamar untuk peristirahatannya daripada Nabi Elisa ketika mereka singgah di daerah Sunem. Dia tidak memiliki sesuatu yang lebih buat orang-orang yang menyintai Tuhan, abdi Allah, tetapi hatinya selalu ramah, selalu memperdulikan orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan. Dan dia selalu banyak menolong orang, dan dia selalu peduli dengan orang-orang yang lain. Nah, suatu ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan itu, maka timbullah beberapa saat, yaitu tragedi yang menimpa hidupnya. Yang pertama, yaitu putranya yang tunggal itu mati. Dia tidak memiliki suatu harapan, nantinya warisan saya ini mau dibawa kemana. Nanti apa yang hasilku mulai dari muda sampai hari ini, dengan harta benda ini mau dibuat apa? Dia tidak memiliki sebuah pengharapan, kecuali hanya kepada Allah, melalui seorang abdi Allah yaitu Elisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkisah ini Nabi Elisa datang dan mereka menyembuhkan. Dia melihat di satu kamar dan dia lihat, dia tumpang tangannya, tumpang dadanya, dia terlungkup di dalam jasad putra daripada wanita Sunem ini. Dan dia mengembuskan nafasnya kepada mereka. Dan puji Tuhan, ada satu mujizat bahwa putra yang tunggal yang mati itu Tuhan telah bangkitkan lewat kuasanya, lewat mujizatnya melalui hambanya yaitu Nabi Elisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama seperti itu. Yang kedua, dikatakan di sini dalam ayat yang pertama, yaitu Elisa memberitahu kepada wanita Sunem bahwa di negerinya akan terjadi kelaparan, bahaya yang sangat menjadikan penderitaan bagi rakyatnya selama 7 tahun. Dan keluarga ini harus meninggalkan kota tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat 1 sampai ke 6 ini, ayat sampai ke 3, ini ketika kelaparan itu terjadi, mereka pergi ke daerah yaitu orang-orang Filistin, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan wanita Sunem ini tetap berpengharapan kepada Allah yang hidup. Dia tidak berpengaruh dengan kondisi dan keadaan. Dia tidak mengalami satu tekanan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Dia tetap berusaha dengan jerih payahnya. Dia tetap berharap kepada Allah yang hidup, agar dia dilalukan dari setiap malapetaka sampai pada zaman itu, yaitu 7 tahun lamanya kelaparan. Oh, luar biasa. Dia tetap berharap. Dia tidak pernah kehilangan makan minumnya. Selama 7 tahun keluarga ini di negeri Filistin, dia dihidupi oleh Tuhan. Cobaan demi cobaan tetap berjalan. Setelah 7 tahun lamanya, wanita Sunem ini, dia kembali ke negerinya. Dan apa yang didapat? Semua harta miliknya, rumah ladangnya telah dikuasai orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang kaya raya, orang yang rela memberikan persembahan buat para utusan Allah, dia yang baik dengan orang, dia yang selalu dekat dengan Allah, tetapi bencana malapetaka sering terjadi dan sering menghantam kehidupannya, menimpa hidupnya. Bahkan disebutkan harta miliknya, sawah ladangnya, rumahnya, itu dikuasai orang. Oh, kalau itu zaman saat ini, mungkin orang akan berpikir, untuk apa mengikuti Tuhan? Untuk apa percaya dengan suara nabi, suara para imam?
kalau toh akhirnya mengalami bencana demi bencana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, wanita Shunem ini tetap setia. Dia tetap berpengharapan kepada Allah, tidak kepada orang. Ayat 4 di sini dikatakan, raja sedang berbicara kepada Gehazi bujang Allah itu untuk menceritakan keadaan wanita itu. Namun ketika itu wanita Shunem datang dan dikatakan sama dengan Gehazi apa yang terjadi. Bapak Ibu yang terjadi apa? Ayat 6 di sini Tuhan berbicara lewat seorang raja. Apa yang dikerjakan raja itu? Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama. Ayat yang ke-6, lalu raja bertanya dan perempuan itu menceritakan semua kepadanya. Kemudian raja itu menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladangnya itu sejak ia meninggalkan negeri itu sampai sekarang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama kurang lebih 7 tahun, semua hasil ladangnya, semua hasil kebunnya itu dikuasai orang. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kasih karunia daripada Allah kepada wanita Shunem yang selalu setia dan taat kepada firman-Nya, ada pembelaan. Oh haleluya. Harta miliknya ia dikembalikan. Dan perempuan Shunem ini melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Bapak Ibu, disinilah satu perkara yang ajaib. Ketika masa-masa susah, ketika masa-masa tekanan, ketika masa-masa kita tidak memiliki pengharapan, ketika mungkin itu tantangan yang membuat kita menjadi kecil. Tetapi ingat, seperti wanita Shunem ini, dia tetap berpengharapan kepada Allah. Benar, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 28, dia katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya ulangi, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, sama seperti wanita Shunem yang terjadi dalam kehidupannya. Dia yang baik mungkin dia tidak melayani secara langsung fisikal di dalam sebuah ibadah, atau dia tidak melayani sesuatu yang melebihi seperti para imam. Tetapi segala perbuatannya diperhitungkan oleh Tuhan. Dan dia dapat pembelaan dari Tuhan. Dari anaknya yang mati, dihidupkan kembali. Dari 7 tahun masa kelaparan, dia tetap dipelihara Tuhan. Dari masa dia pengasingan 7 tahun di negeri orang lain dan dikembali, harta bendanya tetap dijagain Tuhan dan dikembalikan kepadanya. Luar biasa. Kita tidak perlu melihat itu Bapak Ibu, melihat keajaiban mujizatnya. Tapi sebelumnya dia mengalami 3 hal ini, penderitaan, tantangan. Itu yang harus kita pahami. Berapa banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang melayani. Berapa banyak orang yang setia kepada Tuhan, yang suka berdoa, yang suka membaca Alkitab, yang suka memberi persembahan, yang rela berkorban buat orang lain. Tetapi mereka mendapatkan satu tantangan, tekanan dalam hidupnya. Jangan katakan Tuhan itu jahat. Jangan katakan Tuhan itu tidak menolong. Tapi segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan buat kita. Ada satu ujian yang daripada Tuhan agar kita naik kelas. Amin. Oh haleluya. Kita mungkin bertanya-tanya mengapa Tuhan membiarkan berbagai pergumulan dalam hidup kita. Oh aku ini sudah menjaga kesehatan.
Aku makannya baik, aku tidak kemana-mana, tetapi kenapa terjadi sakit penyakit? Aku tidak memusuhi orang, aku tidak pernah membuat orang itu menderita. Kenapa sekarang aku dibenci orang? Ingat, segala sesuatu itu Tuhan izinkan. Segala cobaan yang datangnya dari iblis untuk menekan kita, Tuhan pelihara, Tuhan jagai. Dan semua ujian yang Tuhan izinkan akan membawa level iman kita semakin tinggi. Bahwa di dalam segala perkara, Dia selalu menanggung kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat semua ada waktunya. Waktu Dia akan memakai semua itu untuk mendatangkan kebaikan. Sungguh suatu janji yang menghiburkan buat hati kita, orang-orang yang percaya malam ini. Dengar baik-baik. Teruslah berharap kepada Tuhan. Teruslah menjaga hubungan dengan Tuhan. Teruslah lakukan segala kebenaran. Menjaga hubungan, lakukan kebenaran. Itu yang menjadikan kita mampu dan cakap menghadapi tantangan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan menjadi lemah ketika kita menderita. Jadikan sebuah penderitaan itu adalah tingkat untuk menuju kepada iman kita yang lebih tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wanita Sunem ini tidak memperdulikan tentang hartanya habis atau keluarganya. Namun dia tetap setia dalam kehendak Tuhan. Dia dapat pertolongan Tuhan. Semuanya dipulihkan. Untuk itu malam ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau toh sampai detik ini, di antara kita, baik kita yang melayani Tuhan, baik kita yang setia bersekutu dengan Tuhan, baik kita yang selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kalau sampai detik ini, kita banyak tantangan, banyak tekanan. Saya beritahu kepada Bapak Ibu, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Dia selalu tetap menemani kita. Di dalam suka duka kita Dia ada. Di dalam penderitaan Dia ikut juga menderita. Karena Dia setia dalam kita. Untuk itu jangan khawatir. Tetap lakukan persekutuanmu dengan Tuhan dengan benar. Tetap lakukan sebuah kebenaran di dalam kehidupan kita. Saya terlalu yakin. Di balik berbagai peristiwa dalam pergumulan hidup ini, tangan Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Puji nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagian firman yang boleh kami sampaikan, saya terlalu yakin apabila kita meresponi dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu diberkati malam ini. Bapak Ibu di dalam kesusahan mendapat penghiburan. Bapak Ibu yang mendapatkan tekanan, dia dilepaskannya. Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit, percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan pasti memulihkan. Dan Bapak Ibu dengan setia bersama-sama keluarga hidup di dalam Tuhan. Di sanalah Tuhan hadir dalam rumah tanggamu. Dan sukacita damai sejahtera itu suasana surga ada di dalamnya. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup Alkitab kita. Anda diberkati malam ini. Oh haleluya. Saya berharap Anda diberkati malam ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang singkat ini. Biarlah firman yang kami tabur ini, kami boleh dengar bersama-sama. Kami mau belajar sungguh-sungguh lebih setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, permasalahan apapun yang menimpa hidup kami terlalu yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Lewat firman ini,
Kami berdoa buat setiap orang yang mengikuti ibadah ini. Bahkan para jemaah dari Miracle Center, siapapun mereka yang saat ini mengalami tekanan, mengalami himpitan, mengalami sakit penyakit, mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Rohmu yang dahsyat, rohmu yang lebih besar daripada roh dunia ini akan menghancurkan setiap kuasa-kuasa jahat ini. Dan mereka akan mendapatkan rahmat, kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan. Bahkan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati dan melindungi. Seperti Engkau memberkati wanita Shunem ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk malam ini. Biarlah firman yang Kau taburkan, kami boleh nikmati. Dan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.